Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innahu huwa ilahul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan, dimudahkan langkah kaki kita untuk mendatangi majelis ini. Mudah-mudahan Allah ridho dan Allah berkenan untuk atas perjuangan kita semuanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita masih akan membahas ciri amalan orang-orang yang disebut orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Ini memang sengaja kita buat secara berkelanjutan, berkesinambungan, karena memang panjangnya materi ini, yaitu ada 25 macam. Tentu kriteria ini bukan kita membual, bukan kita mengada-ada. Kriteria ini semuanya adalah atas perintah Allah. Jadi sebagai dasar kita menganalisa ayat ini, tetap semua rujukannya kita tidak berani keluar dari Al-Quran. Semuanya adalah dari Al-Quran. Ciri amalan orang-orang yang musyrik ataupun orang-orang kafir, pada sesi yang pertama kita sudah pelajari, yaitu mereka berhukum agama kepada selain apa yang diturunkan Allah. Yang dibuat hukum itu bukan wahyu. Dan yang kedua, memiliki kitab selain kitab yang diturunkan Allah, selain Al-Quran. Kemudian mengimani hadis selain hadis yang diturunkan Allah juga. Dan sesi yang keempat atau ciri yang keempat yang pada kesempatan ini akan kita bahas, yaitu mereka mengimani sebagian dari ayat-ayat Al-Quran dan mengingkari sebagian ayat-ayat yang lain. Ini menarik. Jadi untuk perintahnya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan, secara totalitas. Namun demikian ada sebagian orang-orang yang disebut orang-orang musyrik atau bahkan orang-orang kafir, mereka mengimani ayat-ayat Allah hanya sebagian diimani dan sebagian lagi ditolak atau sebagian lagi disanggah. Memang ada fenomena yang fatal di sekitar masyarakat kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, yakni mereka beriman atau percaya, karena iman itu artinya percaya. Mereka percaya kepada sebagian ayat, namun kemudian mereka ingkar atau menolak kepada sebagian ayat yang lain. Padahal sebagai muslim, sebagaimana di dalam prolog tadi sudah sampaikan, kita wajib mengimani dan taat kepada seluruh perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran ini adalah langsung turun dari Allah, Tuhan yang Maha Perkasa. Mari kita simak di dalam surat kedua atau surat Al-Baqarah ayat 85 selengkapnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa antum haula'i taquluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan wa ya'tuku usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Apa ta'tuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'di, fama jaza'u min yaf'alu dalika minkum ila khizyun fil hayawati dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila asadil adab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya sebagai berikut. Kemudian kamu inilah yang memerangi dirimu atau bangsamu dan mengusir sebagian dari kamu dari kampung mereka dan saling membantu mereka dengan dosa dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu selaku tawanan, kamu menebus mereka dan dia haram atasmu mengusir mereka. Apakah kamu mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain? Maka tiada balasan bagi orang-orang yang melakukan ini dari kamu kecuali kehinaan kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang sangat. Dan Allah tidak lengah tentang apa-apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini memang ditegaskan justru
kamu itu mengusir atau memerangi bangsamu sendiri, sesama muslim itu kan saudara atau sebangsa, itu justru terjadi saling mengusir, saling bantu-membantu, mereka membantunya itu gotong royong itu dalam dosa dan permusuhan. Dan kemudian mereka mengimani ayat-ayat Al-Quran itu hanya sebagian diimani, sebagian yang lain ditolak. Keadaan ini kemudian Allah menjelaskan tiada balasan bagi orang-orang yang melakukan hal seperti itu kecuali kehinaan pada kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang sangat. Inilah ternyata kalau orang itu mengimani Al-Quran itu hanya sebagian, ternyata ancaman Allah seperti itu. Jadi kondisi ini memang ada di masyarakat kita yang sedang senang dengan ayat-ayat tertentu, tetapi kemudian menolak dan tidak suka terhadap ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang disenangi itu dipercaya, mungkin yang mengenai dirinya itu ditolak. Sebagian muslim hanya akan mengikuti dan meyakini ayat-ayat yang sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka secara pribadi. Selanjutnya mereka kemudian mencari-cari kesalahan kelompok-kelompok lain, kemudian mengajak mempengaruhi kelompok-kelompok tersebut untuk membenci kelompok lain hanya karena mereka beda mazhab, tidak masuk dalam kelompok itu. Kemudian dengan demikian mereka dianggap sah melakukan tindakan kekerasan. Ini sungguh memprihatinkan kita semuanya. Faktanya memang demikian. Ada sesama orang Islam itu justru saling memusuhi. Ada kelompok Islam itu kemudian mengadakan pengajian itu kemudian justru diusir, dibubarkan. Itu yang melakukan demikian itu juga ternyata orang Islam sendiri. Tetapi ketika kelompok agama lain melakukan ibadah, mereka justru menjaganya. Ini kan sesuatu hal yang pas dengan keadaan ayat tersebut. Bahkan lebih tegas lagi Allah memberikan informasi melalui Al-Quran terhadap orang-orang yang berperilaku seperti itu. Surat keempat ayat 150 sampai 151. Innalladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ayyufariqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayatakhidhu baina dzalika sabila. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya serta ingin memecah belah atau memisahkan antara Allah dan Rasul-Rasulnya dan mengatakan kami beriman kepada setengahnya dan kami kafir kepada sebagian yang lain. Mereka ingin mengadakan garis hukum di antara mereka itu. Kemudian ditegaskan dalam surat keempat ayat 151, ulaika humul kafiruna haqqo. Itulah orang-orang yang kafir yang hak, kafir yang logis, kafir yang sebenarnya, kafir sing tenanan itu seperti itu. Wa atatna lil kafirina adzaban muhina. Dan kami sediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Saudaraku, ditegaskan dari ayat-ayat tersebut, ternyata untuk menyandang sebutan kafir itu tidak harus membantah 30 juz Al-Quran, terdiri dari 111 surat dan 6.236 ayat, dibantah semua. Tidak harus demikian. Tetapi dengan memisahkan antara Allah dan Rasulnya, selanjutnya mereka mengimani sebagian ayat dan membantah sebagian yang lain, itu sudah sah menyandang predikat atau sebutan sebagai kafir. Memecah belah antara Allah dan Rasul itu bagaimana? Nah, ini keadaan yang ada di masyarakat kita memang demikian ini. Kalau kemudian dawai Allah atau perintah Allah itu kemudian dikatakan sebagai Al-Quran, kemudian dawai Rasul atau perintah Rasul dipisahkan atau dipecah, yaitu menjadi hadis. Ini keadaan ini yang realita terjadi di masyarakat kita seperti ini. Jadi kita juga tidak perlu terkaget-kaget dengan ayat ini. Ayat ini turun sudah 1500 tahun yang lalu. Ini bukan sesuatu hal yang baru yang saya munculkan. Ini juga saya hanya memberikan informasi dari Allah. Surat ke-4 150 sampai 151. Keadaannya seperti ini. Ada orang itu yang memecah belah antara Allah dan Rasulnya. Antara Allah dan Rasul itu dibeda-bedakan. Seperti halnya itu tadi, dawai Allah atau perintah Allah itu kemudian Al-Quran. Kemudian perintah dari Rasul itu bukannya Al-Quran, tapi kemudian sudah menjadi
hadis atau bahkan Quran dan hadis. Keadaan demikian adalah disebut inilah kafir yang sesungguhnya. Kafir sing tenanan itu justru seperti itu. Maka kita tidak sadar. Padahal antara Allah dan Rasul itu mestinya juga satu kesatuan. Karena apa? Allah mengutus Rasul itu, kemudian Rasul itu juga diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Tetapi setelah sampai kepada umatnya kemudian berubah. Nah ini yang berubah itu juga bukan Rasul, tetapi adalah oknum-oknum tertentu atau tokoh-tokoh tertentu yang mungkin saja mereka motif-motif atau punya keinginan-keinginan yang saya sendiri juga tidak tahu. Tetapi Al-Quran menjelaskan seperti ini, bahwa Rasul sendiri itu juga hanya mengikuti wahyu. Rasul itu tidak berani mengganti atau menyampaikan selain wahyu. Apa dasarnya Anda mengatakan seperti itu? Sekali lagi, semua dasar yang kita pakai adalah Al-Quran. Salah satu contoh adalah surat ke-10 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak bersama-sama. Dikira nanti saya membual, dikira saya mengada-ada. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ati bi Qur'anin ghairi hadza aw badilu qul ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi in atabimu ila ma yuha ilayya ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adim. Yang artinya sebagai berikut. Dan ketika dianalisa atau dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang nyata, yang menerangkan, maka berkatalah orang-orang yang tidak berharap pertemuan dengan kami. Orang-orang yang berharap tidak bertemu dengan Allah, kemudian bertemunya dengan siapa? Tentu kalau di akhirat tidak bertemu dengan Allah, bertemu adalah dengan neraka atau bertemunya dengan api. Mereka mengatakan demikian. Datanglah Al-Quran selain itu atau gantilah dia. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan kepada umatnya, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada bagiku untuk menggantinya dari yang sampai kepada diriku. Nah, ini Nabi diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya bahwa Nabi itu tidak berani mengganti apa yang sampai kepada diriku. Yang sampai kepada diri Nabi tentu saja wahyu. Bahwa yang aku ikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Aku cemas, aku takut, aku khawatir, kata Nabi, jika aku mendurhakai atau aku menyanggah Tuhanku. Takut kepada siksaan pada hari yang besar di akhirat nanti. Ini adalah kata-kata Nabi atas perintah Allah melalui surat ke-10 ayat 15 secara terang seperti tersebut yang sudah saya bacakan. Bahwa apabila dibacakan kepada mereka, orang-orang atau pengikut-pengikut Rasul pada saat itu, ayat-ayat Allah yang sudah jelas, ayat-ayat Allah itu sudah nyata, sudah terang. Jadi tidak ada yang samar, tidak perlu diragukan lagi. Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah di akhirat, mereka berkata, datanglah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah dia. Nah, kemudian Nabi diperintah oleh Allah untuk mengatakan, tidak pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Ini kata Nabi kepada umatnya. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang dahsyat jika aku mendurhakai Tuhanku. Kalau sampai Allah memberikan wahyu kepada Nabi, kemudian Nabinya mengganti atau menambahi, itu Rasul dikatakan durhaka. Tentu saja Rasul itu tidak berani mendurhakai Tuhannya. Dan tentu saja apa yang disampaikan oleh Rasul itu semata-mata hanya wahyu. Wahyunya yaitu namanya Al-Quran. Kok sekarang yang sampai kepada kita, nah ini yang memang perlu kita kritisi. Sekali lagi memang banyak komentar-komentar tentang apa yang saya sampaikan ini. Tetapi sekali lagi saya berharap untuk tidak kemudian kebakaran jenggot. Karena apa yang saya sampaikan semuanya berdasarkan kepada wahyu. Kalau mau berargumen ya silahkan. Kalau mau dibantah ya bantahlah, tapi dengan wahyu juga, dengan Al-Quran juga. Al-Quran seperti ini. Jadi kita dialognya itu dialog yang memang betul-betul secara analitis dan juga dialognya tidak debat kusir, tapi dialog yang cerdas. Semua berdasarkan dalil masing-masing yang bersumber kepada wahyu. Inilah setelah dijelaskan ayat-ayat Allah,
bahwa Allah akan membinasakan orang-orang yang berbuat zalim dan menggantinya dengan kaum yang lain. Lalu dijelaskan tentang sikap orang-orang musyrik terhadap ayat-ayat Al-Quran. Apabila dibacakan walaupun berulang-ulang kepada mereka ayat Al-Quran itu dengan jelas kebenarannya bahwa ayat-ayat tersebut datangnya betul-betul dari Allah, maka orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan Allah, yaitu orang-orang yang tidak percaya tentang kehidupan akhirat, tidak mengharapkan pahala dan tidak percaya adanya siksa, mereka kemudian mengatakan untuk mendatangkan kitab yang selain Al-Quran, atau Al-Quran itu supaya diganti atau supaya diubah, yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram dan sebagainya. Pada kenyataannya memang ayat Al-Quran itu hukum-hukumnya sudah banyak yang dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak hal yang terjadi. Ketika orang itu diperintahkan untuk menggunakan perhiasan pada setiap masjid, kemudian diganti perhiasan itu emas itu haram bagi laki-laki dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian diperintahkan untuk senantiasa orang itu meminta syafaat kepada Allah, oleh orang-orang tertentu juga diganti. Mintalah syafaat kepada Nabi dengan memperbanyak sholawat dan sebagainya. Padahal ayatnya terang, kulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwa semua syafaat itu kepunyaan Allah. Tapi sekali lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab diganti. Nabi juga mempunyai syafaat. Dan masih banyak hal lain. Nabi tidak patut mensyair-syairkan Al-Quran, tetapi sekarang justru marak Al-Quran itu dibuat lagu-lagu, dibuat nyanyi-nyanyian yang seakan-akan itu musik Islami atau seni-seni yang Islami dan sebagainya, dibungkus dengan sesuatu hal yang membuat orang menarik, kemudian mereka lengah, lupa bahwa itu sebenarnya adalah sudah dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada Nabi, tidak pantas bagiku untuk mengganti atas kemauanku sendiri, karena aku hanyalah seorang utusan. Ini kata Nabi, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan sesungguhnya aku benar-benar takut kepada azab yang besar pada hari kiamat jika aku mendurhakai Tuhanku, jika aku sampai mengganti selain Al-Quran ini, atau sampai menambahi atau bahkan mengurangi. Nabi juga tidak berani sama sekali. Inilah saudaraku bahwa itulah bukti bahwa semua kalam Allah itu adalah benar, bahwa memang ada kelompok-kelompok yang ingin memecah belah antara Allah dan Rasulnya, dan ini terjadi sampai saat ini. Bahkan di sekeliling kita, di tengah-tengah kita, di kanan kiri kita itu juga banyak terjadi. Maka kita waspada, karena di dalam beragama kita memang sudah dikondisikan seperti halnya kita tuh ibarat makanan yang dihidangkan kepada kita tuh makanan cepat saji yang kita juga tidak tahu itu resep campuran masukannya seperti apa, dicampur dengan apa, kita tidak tahu. Sehingga seperti inilah keadaan beragama di lingkungan kita. Oleh karena itu saya kemudian berusaha membuat sajian sendiri. Kemudian apa salahnya? Resep yang saya pakai itu juga sesuai dengan petunjuk Allah. Ibarat makanan yang kita olah sendiri itu adalah makanan yang organik, yang tidak ada campurannya, terutama campuran-campuran kemusyrikan dan sebagainya. Karena itu marilah kita kembali kepada petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang murni, yang tidak dicampur dengan campur tangan manusia, yang tidak dicampur dengan kitab-kitab yang buatan manusia, dan tidak terkontaminasi dengan berbagai kepentingan. Ibarat makanan yang kita sajikan adalah makanan yang organik, artinya makanan itu nanti akan menyehatkan tubuh kita. Demikian juga ajaran-ajaran agama yang harus kita terima itu mestinya juga yang murni, itu kembali kepada sumbernya. Ibarat perjalanan air, kalau kita mengambil air di sebelah selatan di sungai itu, tentu di dalam perjalanan dari sumbernya, dari mata airnya itu sudah banyak terkontaminasi oleh kemudian peceret, kemudian kotoran-kotoran yang datang entah dari mana datangnya. Ketika kita mengambil air di tempat itu sudah pasti air yang kita ambil itu kotor dan tidak layak untuk dikonsumsi. Untuk mencari air yang jernih, yang bening, yang bersih mana? Kepada sumbernya. Sumbernya di mana? Sumbernya mungkin di pegunungan dan sebagainya. Demikian juga perjalanan agama sudah berlangsung lebih dari 1.500 tahun yang lalu. Wajar kalau kemudian pada saat ini
ajaran agama sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran atau campuran-campuran hukum yang buatan manusia. Maka yang terjadi justru terjadi pertentangan. Maka untuk menghindari itu kita kembali kepada sumbernya yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan Allah ridho apa yang kita lakukan dan senantiasa kita dipimpin kepada jalan siratal mustaqimnya. Dan marilah kita bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberi ampunan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.